Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. We are from group 11 consists of me, Saadah and Sania. Here we will present our material entitled Able to Analyze Multiple Regression Test. Okay, let's go to the topic. Multiple regression is a statistical technique that can be used to analyze the relationship between a single dependent variable and several independent variables. The objective of multiple regression analysis is to use the independent variable whose values are known to predict the value of the single dependent value. Each predictor value is weight, the weights denoting the relative contribution to the overall prediction. You can use multiple linear regression when you want to know how strong is the relationship between two or more independent variable and one dependent variable. For example, how does the level of rainfall, temperature, and the amount of fertilizer added affect plant growth? And predict the value of the dependent variable when the independent variable has a known value. For example, to predict crop yield with a certain amount of rainfall, temperature, and addition of fertilizer. Or in bahasa, kita dapat menggunakan multiple linear regression saat ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih independent variables dan satu dependent variables. Yang kedua, memprediksi nilai dari dependent variable saat independent variable mempunyai nilai yang diketahui. Assumptions of multiple linear regression. Number 1, homogeneity of variance or homoscedasticity. Number 2, independence of observations. Number 3, normality, and last, linearity. So in bahasa, homogeneity of variance atau uji homogenitas, besarnya error atas prediksi yang kita buat tidak berubah secara signifikan dengan nilai independence variable yang berbeda-beda. Kemudian independence of observation, yaitu observasi-observasi dalam dataset atau himpunan data dikumpulkan dengan menggunakan metode yang valid secara statistik dan tidak ada hubungan yang tersembunyi antar variabel. Dalam multiple linear regression, sangat mungkin bahwa beberapa dari independent variables-nya sangat berkorelasi antara satu dan yang lain. Karena itu, penting untuk memeriksa hal ini sebelum model regresi dikembangkan. Jika terdapat dua independent variable yang tingkat korelasinya tinggi, maka hanya salah satu dari mereka yang sebaiknya digunakan dalam model regresi. Adapun tingkat korelasi yang tinggi yaitu R2 lebih besar 0,6. Kemudian ada normality atau normalitas, yaitu data mengikuti pola distribusi normal, dan linearitas atau linearity, yaitu garis yang paling sesuai atau best fit line untuk menggambarkan data points yang berbeda adalah sebuah garis lurus, bukan sebuah garis yang lengkung atau curve. Then we have the formula of multiple linear regression. The first is y, predicted value of the dependent variable. Next, beta O, the y-intercept, the value of y when any other parameters or independent variable is 0. Beta 1 x1 is regression coefficient beta 1 of the first independent variable x1, the magnitude of the effect on the prediction of the y value when the value of the first independent variable changes. Next, beta n xn, regression coefficient of the last independent variable. And last, E is error in the model or amount of variation in the model estimate with respect to the y. How to find the best fit line in multiple linear regressions? So to find the best fit line for each independent variable, multiple linear regression must calculate three things. Number 1, the regression coefficient that produces the lowest error value for the model.
Number 2, t-statistic of the overall model, and last, p-value of the model as a whole. Or in bahasa, untuk menemukan garis yang paling cocok, untuk setiap independent variable, multiple linear regression harus mengalkulasi 3 hal. Yang pertama, koefisien regresi yang menghasilkan nilai error yang paling rendah terhadap model, t-statistik dari model secara keseluruhan, dan p-value dari model secara keseluruhan. Okay, now I will explain to you in bahasa langkah-langkah untuk mencari multivariate regression di SPSS, sama halnya dengan yang kemarin. Simple regression itu harus juga mencari uji normalitas, uji linearitas. Nah, jadi di sini saya akan langsung ke yang uji regressionnya saja, biar mempersingkat, karena nanti kita di kelas offline akan mempraktekkan. Jadi di sini ada data dari tugas meeting 12. Multiple regression ada 3 variabel di sini, attitude, serve, dan writing. Jadi kita copy, bisa Ctrl plus C atau klik kanan lalu kita pilih copy. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita klik di data view, lalu pilih yang tabel atau kolom pertama. Kita paste di data yang tadi di sini, bisa Ctrl plus V atau klik kanan lalu paste. Sudah muncul seperti ini, lalu kita ke variabel view. Kita kasih nama, yang pertama itu attitude. Variabel yang pertama adalah attitude. Yang kedua self. Yang ketiga writing score. Nah, untuk mempermudah kita di label, kita kasih nama attitude sebagai X1 dan self sebagai X2. Itu rating score kita singkat aja jadi WS sebagai Y. Nah, kalau sudah, desimalnya boleh kita ganti jadi 0 semua aja. Terus scale-nya yang bagian measure kita ganti bisa jadi scale. Semua aja kita ganti jadi scale. Nah, lalu kita kalau sudah semua seperti ini, nama sudah, desimal sudah, label sudah, measure-nya sudah, lalu kita kembali ke data view. Nah, seperti ini. Lalu kita sama seperti yang simple regression, kita pilih di bagian regression. Sudah ketemu, lalu kita klik linear. Nah, lalu kita pilih seperti biasa yang rating score Y, jadi ditaruh di dependent, attitude sebagai X1 dan self sebagai X2 di independent. Nah, jadi di sini kita pastikan metodenya itu harus enter. Lalu di statistik, estimate dan model fit-nya harus tercentang ya, seperti ini.
Kita continue, lalu kita klik OK. Nah, jadi ini akan muncul hasilnya seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, nanti di tabel output yang variabel enter remove ini memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Nah, variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah bisa kita lihat di sini independennya 2 ini. Dependennya kan tadi rating score. Terus tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Lalu pada tabel summary yang ini memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat pengaruh variabel ini tadi 2 di sini. Lalu pada tabel ANOVA memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel yang 2 tadi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependent atau rating score. Lalu pada tabel selanjutnya, coefficients memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada atau tidaknya pengaruh variabel attitude dan sort tadi secara parsial atau terpisah sendiri-sendiri. Nah, mungkin itu saja yang kami dapat jelaskan secara singkat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan karena kita sama-sama belajar di sini. So that's all our presentation video today. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.